Jemaat Tuhan yang diberkati yang ada di tempat ini, saya yakin kabarnya luar biasa. Ya, luar biasa, sekali lagi bukan tidak ada persoalan, sekalipun ada persoalan, tapi kemurahan Tuhan membawa saya dan Bapak Ibu ada sampai hari ini. Kalau Tuhan mengizinkan kita ada dalam rumah Tuhan, itu tidak kebetulan. Tapi mari kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya dan Bapak Ibu, pergunakanlah untuk kemuliaan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik dalam setiap pujian kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Istah boleh pimpin dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Kau baik Tuhan. Kami mau menyatakan Engkau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau.
Kita bersyukur Dia Allah yang tetap baik, ya. Semua boleh berganti, tetapi kasih Tuhan dan anugerah Tuhan itu tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan itu tetap abadi. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan
keadaan akan selalu berganti. Tetapi kami bersyukur karena kasih-Mu tidak pernah berubah. Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap mau menolong kami, Engkau mau tetap bersama dengan kami. Dan biarlah keyakinan ini akan tetap ada dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Yakinkan kami Tuhan. Terima kasih pada sore hari ini Bapa. Kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu akan terus mendorong kami, menolong kami, bahkan untuk terus memacu kami untuk maju di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar firman-Mu. Roh hikmat, wahyu dan pengertian dari Tuhan sendiri. Hamba-Mu berdoa tidak ada yang tidak diberkati sore hari ini. Kami semua diberkati. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada sore hari ini saya ingin mengajak saudara melihat beberapa kebenaran firman Tuhan, beberapa ayat ya. Mungkin tidak terlampau sering kita singgung di dalam ibadah-ibadah kita, tetapi ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan yang sangat penting. Mari kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Di sini ada sebuah pernyataan daripada malaikat kepada orang-orang, kepada murid-murid yang pada waktu itu melihat Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 11, firman Tuhan berkata begini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bapak Ibu perhatikan di dalam bagian terakhir ayat ini, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Pengajaran atau pemahaman tentang kedatangan Yesus kali yang kedua, saudara-saudara, bukanlah sebuah pengajaran tambahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi berbicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua adalah sebuah berita yang sangat penting untuk kita pahami. Karena memang kalau kita perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan, berita tentang kedatangan Yesus kali yang kedua ini adalah berita yang sering sekali disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya ingin katakan pada saat sore hari ini bahwa puncak daripada iman kita, ya, puncak daripada sukacita iman kita adalah ketika Yesus datang kali yang kedua. Puncak kemuliaan iman Kristen itu adalah ketika Kristus datang kali yang kedua, membawa orang percaya untuk selalu ataupun untuk ada di dalam kekekalan. Jadi saudara-saudaraku, berita tentang kedatangan Yesus kali yang kedua ini bukan sebuah pengajaran tambahan di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan. Kalau kita perhatikan memang di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama, kalau saudara perhatikan, di dalam Perjanjian Lama, para nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama itu berbicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua, tetapi seringkali tidak dibedakan mana kedatangan Yesus yang pertama dan mana yang kedatangan Yesus kali yang kedua. Sepertinya digabung, saudara-saudara. Ya,
Jadi kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, mereka tidak secara khusus membedakan apakah kedatangan Yesus itu sebagai seorang bayi yang kita kenal sebagai Natal, apakah kedatangan Yesus itu adalah kali yang kedua ketika dia datang raja di atas segala raja, sebagai raja di atas segala raja. Jadi nabi-nabi di dalam perjanjian lama tidak jelas memberikan perbedaan-perbedaan itu. Misalnya coba kita perhatikan dulu saudara-saudara, ada satu ayat di dalam kitab Yoel pasal yang kedua. Di dalam kitab Yoel pasal yang kedua, kalau kita perhatikan di situ memang ada disinggung tentang kedatangan Yesus. Tetapi ketika dia menulis ayat-ayat itu tidak dibedakan mana kedatangan yang pertama dan mana yang kedatangan yang kedua, mulai ayat yang ke-28. Kitab Yoel pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-28, judul perikopnya di situ tentang hari Tuhan. Harusnya kita bisa memahami ketika bicara tentang hari Tuhan, maka sebenarnya ini sudah bicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Saya baca, Bapak Ibu perhatikan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Coba dulu Bapak Ibu perhatikan antara ayat 28 dengan ayat 29, lalu bandingkan dengan ayat 30 dan 31. Sepertinya Nabi Yoel ini menggabungkan kedua peristiwa itu, saudara-saudara. Kedatangan Yesus kali yang pertama, kemudian dia naik ke sorga mencurahkan Roh Kudus. Lalu di dalam ayat 30 sampai ayat 31 ini sudah bicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Karena di dalam ayat 31 matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Jadi saudara perhatikan sekali lagi, di dalam perjanjian lama memang nabi-nabi itu tidak secara jelas membedakan mana kedatangan Yesus yang pertama dan mana kedatangan Yesus kali yang kedua. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan, bicara tentang kedatangan ke Yesus kali yang kedua, itu adalah sesuatu yang pasti. Itu pasti akan terjadi, saudara-saudara. Kalau di dalam perjanjian lama tidak begitu banyak ruang yang diberikan untuk bicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua, tetapi saudaraku berbeda di dalam perjanjian baru. Kalau di dalam perjanjian baru banyak sekali ruang yang diberikan oleh firman Tuhan untuk memberitakan tentang kedatangan Yesus kali yang kedua itu. Misalnya kalau saudara perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-28, Matius pasal 24. Dalam Matius pasal yang ke-24, di sini kita perhatikan bahwa Yesus banyak menyinggung tentang hari kedatangannya yang kedua kali. Dan Bapak Ibu sekali lagi, ketika Yesus datang kali yang kedua bukan lagi sebagai seorang bayi, tetapi ketika Yesus datang kali yang kedua, dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dan ini perlu kita pahami, saudara-saudara. Sepasti Yesus datang kali yang pertama, demikianlah pastinya bahwa dia pasti datang kali yang kedua. Percaya atau tidak, dia akan pasti datang kali yang kedua. Siap atau tidak siap, dia akan datang kali yang kedua.
Perhatikan dulu Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-29. Judul perikopnya itu adalah kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap. Ingat tadi dalam kitab Yoel, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Perhatikan ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nanti kalau saudara perhatikan dalam pasal 24 sampai pasal yang ke-25, bahkan di dalam surat-surat Paulus, di dalam kitab 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, banyak sekali firman Tuhan yang mengajarkan tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Kenapa kita perlu untuk mengetahui, kenapa kita perlu memahami bahwa Yesus pasti datang kali yang kedua, saudara-saudara? Saya katakan pada saat sore hari ini, saudaraku, mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pemahaman kita tentang kedatangan Yesus yang kedua itu akan mendorong kita untuk menjadi orang percaya yang serius dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, sekali lagi, kenapa perlu pemahaman tentang kedatangan Yesus kali yang kedua untuk kita pelajari, bahkan untuk kita mengerti. Itu akan mendorong orang percaya untuk hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan memahami dan mengerti bahwa Dia akan datang kali yang kedua, saudara-saudara, itu akan mendorong kita untuk menjalani kehidupan ini dengan cara hidup benar, hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan memahami bahwa Yesus akan datang kali yang kedua, itu akan membuat kita menjadi orang-orang percaya yang bersemangat di dalam Tuhan. Sekali lagi, puncak kemuliaan iman Kristen itu adalah ketika Kristus datang kali yang kedua. Di dalam kitab 1 Petrus pasal pertama, saudara-saudara, kenapa saya ingin sampaikan bahwa Yesus pasti datang kali yang kedua? Karena itu akan mendorong kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. 1 Petrus pasal pertama, ayat yang ke-13 mulai. Bapak Ibu perhatikan, 1 Petrus pasal pertama ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Sekali lagi saudara-saudaraku, di dalam ayat itu dikatakan supaya, ayat yang ke-13 bagian terakhir, kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Pemahaman kita tentang kedatangan Yesus kali yang kedua sekali lagi mendorong kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh dengan Tuhan.
serius dengan Tuhan. Dan di dalam ayat itu dikatakan bahwa ini akan mendorong saya dan saudara untuk hidup kudus, hidup sesuai kehendak Tuhan. Pemahaman tentang kedatangan Yesus kali yang kedua akan menyemangati kita, memberikan dorongan kepada kita untuk kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku, kita perlu memahami doktrin pengajaran ini, bahwa Yesus pasti akan datang kali yang kedua. Dunia ini mau siap atau tidak siap, mau percaya atau tidak percaya, sama seperti dia naik ke sorga, demikian juga dia pasti akan datang kali yang kedua. Kemudian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pemahaman tentang kedatangan Yesus kali yang kedua juga akan mendorong kita untuk hidup dalam kewaspadaan atau hidup dalam berjaga-jaga. Tetapi saya katakan juga pada sore hari ini, bicara tentang kedatangan Yesus, saudara-saudaraku, Alkitab jelas berkata bahwa tidak ada seorang kapan ia akan datang. Yang jelas adalah dia pasti datang. Nah, kenapa kita perlu memahami tentang kedatangan Yesus kali yang kedua ini, saudaraku? Yang kedua itu akan membangun kewaspadaan kita untuk membuat kita berjaga-jaga. Alkitab berkata supaya kita jangan tertidur. Di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, saudara-saudara, 1 Tesalonika, supaya kerohanian kita tidak tertidur, saudara-saudara, itu sebabnya kita perlu berjaga-jaga. Dan sekali lagi, kita percaya dia akan datang. Siap atau tidak siap, saudara, itu sebabnya mari kita selalu berjaga-jaga. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, mulai ayatnya yang pertama. Bapak Ibu perhatikan, saya baca ayat ini secara cepat. 1 Tesalonika pasal yang kelima, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Katakan amin. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk pada waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah, perhatikan dulu ayat ini saudara-saudara, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 10, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Pemahaman tentang kedatangan Kristus kali yang kedua, saudara-saudaraku, sekali lagi mungkin jarang ini saya sampaikan kepada saudara, tetapi kita perlu memahami pemahaman pengertian tentang kedatangan Kristus kali yang kedua. Itu akan membuat kita waspada, berjaga-jaga. Dalam ayat ini dikatakan jangan tertidur. Jangan kerohanian kita tertidur, saudara-saudara, tetapi kerohanian kita tetap terjaga, terbangun.
dan bergairah. Kalau sudah perhatikan di dalam ayat ini agak menarik ya. Menariknya dikatakan bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Betul ya? Di dalam ayatnya yang kita baca tadi, saudara-saudaraku, ayat keempat. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kedatangan Tuhan seperti pencuri kepada siapa itu? Kepada orang yang tidak siap, kepada orang yang tertidur. Rohaninya tertidur, saudara-saudara. Maka kedatangan Tuhan kali yang kedua bagi dia itu seperti pencuri. Tetapi penulis surat 1 Tesalonika ini bilang kita tidak seperti itu. Kita adalah orang yang terjaga. Dan karena kita adalah orang yang terjaga, kita bisa tahu, bisa lihat dengan tanda-tanda zaman bahwa hari-hari ini betul-betul adalah hari-hari yang terakhir. Memahami tentang kedatangan Yesus kali yang kedua itu akan membangun kewaspadaan kita. Haleluya. Bang Nabi bilang, waspada, waspada. Karena dia pasti akan datang kali yang kedua. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pemahaman tentang kedatangan Tuhan ini akan mendorong kita membangun kewaspadaan. Kemudian yang ketiga, pemahaman tentang kedatangan Yesus kali yang kedua akan membangun ketekunan kita untuk melakukan kehendak Allah. Sekali lagi, pemahaman tentang kedatangan Yesus kali yang kedua itu akan mendorong kita, membangun kita untuk tekun dalam melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, waktu tidak lama, saudaraku, waktu tidak panjang lagi. Waktu sudah sangat singkat bagi saya dan saudara. Kita perlu waspada, itu sebabnya saya ingin mendorong saudaraku untuk tetap setia, lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Apa sih yang Tuhan ingin supaya kita lakukan dalam hidup kita? Kalau kita perhatikan ada banyak hal, saudara-saudara. Ada tentang bertekun sampai pada akhirnya. Matius pasal 24. Tuhan bukan hanya mau supaya kita mengawalinya dengan baik, tetapi juga untuk tetap setia sampai akhir. Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat 13, Bapak Ibu perhatikan, saya akan baca firman Tuhan ini. Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Atau kita baca bersama-sama saudara-saudara. Matius pasal 24 ayat 13, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Allah mau supaya setiap kita dengan memahami bahwa Dia akan datang kali yang kedua, itu akan mendorong kita untuk tekun, bertekun sampai akhir. Karena kadang-kadang saudaraku dalam kehidupan ini ada orang-orang seperti Saul misalnya. Dia memulai baik bersama dengan Tuhan, diurapi oleh Tuhan, tetapi pada akhirnya hidup dalam kedagingan. Ada orang-orang yang mulai melayani Tuhan, misalnya di Demas, saudaraku perhatikan, pernah disinggung oleh Paulus ini. Tetapi Demas karena dia cinta kepada uang, dia mengejar kekayaan, kepentingan pribadi. Dia adalah seorang pelayan pada waktu itu, tetapi pada akhirnya dia tinggalkan pelayanan. Mari saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pemahaman kita tentang kedatangan Yesus kali yang kedua itu akan mendorong kita untuk bertekun sampai akhir. Amin. Coba sama-sama katakan, saya mau bertekun sampai akhir. Saya mau bertekun sampai akhir. Amin. Bertekun sampai akhir. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kemudian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya,
Banyak sekali sebenarnya ketika kita memahami Kristus akan datang kali yang kedua, mendorong supaya kita orang percaya bersungguh-sungguh terlibat dalam pelayanan. Karena waktu tidak lama lagi, waktu sudah sangat singkat saudara-saudara. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, mari kita sama-sama bersungguh-sungguh terlibat dalam melayani Kristus yang akan datang kali yang kedua. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, saya percaya setiap hari orang mengirim, bahwa Tuhan mengirim orang kepada saudara-saudara untuk saudara layani. Dengan caramu, mari engkau melayani orang-orang yang Tuhan kirim dalam setiap kehidupan kita. Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-21. Tapi perhatikan saya baca. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus pada zaman dahulu. Tolong dulu perhatikan, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Tuhan mengirim ada orang-orang dalam kehidupan kita di mana kita bisa melayani mereka untuk memulihkan keadaan mereka, untuk mereka dibawa kepada Kristus. Ingat, pemulihan terjadi hanya ketika orang bertemu Kristus. Pemulihan hanya terjadi ketika orang bertemu Yesus. Kekayaan, uang, apapun dalam dunia ini tidak bisa memulihkan seseorang. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, orang itu mengalami pemulihan. Dan Tuhan kirim ada orang-orang dalam kehidupan kita di mana kita untuk melayani mereka supaya mereka mengalami pemulihan. Pemahaman tentang kedatangan Yesus kali yang kedua mendorong kita untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Mari kita jemaat yang diberkati Tuhan melayani dengan karunia-karunia, dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, karena setiap kita Tuhan kirimkan ada orang untuk kita bawa kepada Kristus untuk mengalami pemulihan. Saya ingin tutup ayat ini, renungan ini saudaraku. Mari kita lihat dulu di dalam Matius pasal 24. Matius pasal yang ke-24. Ayatnya yang ke-37. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37. Ini nasihat untuk berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kenapa Yesus mengutip peristiwa tentang air bah, saudara-saudara? Saudara tentu tahu bahwa peristiwa air bah di dalam kitab Kejadian pasal 6 sampai Kejadian pasal yang ke-7. Nuh sudah membangun bahtera. Bahkan Alkitab berkata dia berkhotbah, saudara-saudaraku, supaya mereka bertobat. Berapa orang yang bertobat, saudara-saudara? Hanya keluarganya. Nabi Nuh dan istrinya lakukan sekolah minggu. Berapa? 3 anak ngantunnya. Orang berpikir tidak akan terjadi. Orang berpikir semua baik-baik saja.
Tetapi Alkitab berkata dalam ayat itu, saudara, di dalam ayatnya yang ke-39, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Dengarkan baik-baik, Yesus pasti datang kali yang kedua, saudara-saudara. Bangunlah kewaspadaan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama, saudaraku, setia. Mari kita sama-sama bergandengan tangan. Dan mari kita sungguh-sungguh dan berjaga-jaga. Ketika Yesus datang kali yang kedua, bukan lagi sebagai bayi kecil, tetapi dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Mari tutup Alkitab, saudaraku. Saya berdoa kita semua akan terdorong dengan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita membangun kewaspadaan, mendorong kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, membangun ketekunan untuk melakukan kehendak Allah, dan mendorong kita untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ketika dia datang bukan lagi sebagai seorang bayi, tapi dia datang sebagai Raja di atas segala raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya.
pasal yang kedua sekali lagi bukanlah selipan pengajaran tentang pekerjaan karya Kristus. Karena ada banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Dia pasti akan datang kali yang kedua. Sama seperti pastinya Dia sudah naik ke sorga. Alkitab berkata Dia juga pasti akan datang kali yang kedua. Biar ini akan mendorong saya dan saudara untuk hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan lagi waktunya untuk kita bermain-main dengan kekristenan kita, saudara-saudara. Tapi serius dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Biarlah kita waspada. Yang pasti Dia akan datang. Mari kita terjaga siuman, tidak tertidur rohani kita. Kita waspada. Mari kita membangun ketekunan kita untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Bertekun sampai akhir. Bertekun sampai akhir. Puji Tuhan, kita memulainya sudah baik bersama dengan Tuhan. Tetapi mari kita bertekun sampai akhir. Bertekun sampai akhir. Tetap setia. Dan mari kita sungguh-sungguh melayani Dia. Waktu sudah sangat singkat, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Tanpa sadar mungkin sudah ada orang yang dikirim Tuhan untuk kita layani dalam hidup kita. Mereka memerlukan pemulihan, dan hanya ketika mereka ketemu Tuhan, mereka akan mengalami pemulihan. Tadi sebelum ibadah, ada saya tunjukkan foto kepada beberapa pemuda remaja. Karena saya pernah ada melayani sesuatu orang-orang. Lalu saya tanyakan kepada mereka, apa yang kamu lihat? Apa pendapatmu tentang foto ini? Mereka katakan begini, Om lain sendiri di situ. Karena memang ada orang-orang yang sangat membutuhkan pemulihan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hanya karena ketika mereka ketemu Tuhanlah mereka mengalami pemulihan. Dunia ini tidak bisa memulihkan siapapun. Hanya Yesus yang bisa memulihkan. Ingat, ketika Dia datang kali yang kedua bukan lagi sebagai bayi yang lemah, tetapi Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja dengan segala kemuliaannya. Dan yang pasti ketika Dia datang, Dia akan memberikan upah kepada orang-orang yang setia. Saya katakan tadi, puncak sukacita kita itu adalah ketika Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saya dan saudara ke dalam kekekalan. Mari kita kembali ke pujian ini sebagai pengakuan kita bahwa Dia Raja kita. Dia adalah Allah yang berkuasa. Yesus kami puja. Haleluya. Kita
kami Tuhan. Engkau pasti akan datang kali yang kedua. Supaya kami selalu waspada dan berjaga-jaga. Bahkan kami mengejar kekudusan hidup kami Tuhan. Hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Mau berdoa biar kebenaran firman-Mu akan terus berbicara kepada setiap kami. Bahkan untuk terus mendorong kami untuk bertekun sampai akhir Tuhan. Kami mau setia sampai akhir. Dan kami mau melayani dengan karunia talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau ingin mempermuliakan dan menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Sukacita surgawi boleh menjadi bagian kami. Karena kami yakin firman-Mu adalah ya dan amin. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Apa yang ada pada kami itu dari Tuhan. Ketika kami menabur, pasti kami akan menuai dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kembali kita angkat pujian ini dan persembahan boleh dijalankan. Yesus kami puji. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. atas hidup kami. Bersama dengan Engkau, hidup kami adalah hidup yang berkemenangan, Tuhan. Tuntun setiap langkah-langkah kami sepanjang minggu ini, Tuhan. Kemanapun anak-anak-Mu, umat-umat-Mu melangkah, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertainya, Tuhan. Bahkan Tuhan selalu mendahului setiap langkah-langkah kami. Tengah-tengah zaman yang selalu berubah ini, Tuhan, tidak ada yang dapat kami andalkan selain Tuhan sendiri. Engkaulah andalan kami, tempat kami bersandar, Tuhan. Pegang tangan kami, Tuhan. Tuntun kami, Tuhan. Tetap kuasai hidup kami, pikiran kami, hati kami, untuk kami dapat selalu memuliakan Engkau. Pekerjaan umat-umat-Mu di dalam nama Yesus sepanjang minggu diberkati. Usaha mereka diberkati dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, bahkan yang mencari
ingin ke tingkatan yang lebih tinggi. Kami serahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Cita-cita mereka, kerinduan mereka, selalu Engkau buka jalan Tuhan. Permuliakan nama-Mu di dalam rencana dan cita-cita mereka. Anak-anak kami adalah anak-anak yang diberkati. Anak-anak kami adalah anak-anak yang berhasil di dalam Engkau. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, ketika tidak ada pintu yang tertutup, Engkau akan membuat jalan baru bagi mereka Tuhan. Kau adalah gembala kami yang baik, akan menuntun kami kepada rumput yang hijau. Kami tetap yakin itu Tuhan. Berkati keluarga lepas keluarga, pergumulan lepas pergumulan. Mulai dari yang terkecil yang sedang duduk di bangku TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah, Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kekasih-kekasih kami yang tidak sempat hadir bersama dengan kami. Tuhan juga akan menolong, memberkati mereka untuk minggu-minggu depan. Kami boleh kembali di tempat ini bersama-sama memuji, memuliakan Engkau. Kami bersyukur, terus sebentar kami akan pulang menyertai kami. Berkati anak-anak kami yang sudah terlibat dalam pelayanan. Berkati kami semua. Mari Bapak Ibu kita akan terima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.